Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari sebuah bab yang dinamakan dengan bab Thaharah. Apa itu Thaharah? Thaharah artinya adalah bersuci. Insya Allah kita akan merujuk ke sebuah kitab, yaitu kitab yang ditulis, dan kitab ini namanya Matan Abu Syuja. Ya, nanti kalau ibu-ibu punya monggo di bawah. Dan kitab ini mengacu kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena kita di Indonesia mayoritas kita bermadhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka kita akan belajar sedikit demi sedikit sebenarnya apa yang dipelajari, apa yang dijelaskan oleh gurunda kita semuanya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke bab Thaharah. Bersuci, teman-teman, itu artinya adalah menghilangkan najis. Bersuci itu artinya adalah bersih-bersih, gampangannya seperti itu. Membersihkan itu artinya bersuci, membersihkan segala kotoran, baik yang menempel di badan kita, baik yang menempel di jasad kita, yang menempel di pakaian kita, itu semuanya dikatakan bersuci. Kalau teman-teman lihat, ibu-ibu lihat, saudari-saudariku lihat, dalam berbagai macam kitab fikih, apapun itu kitab fikihnya, baik kitab fikih yang mengacu ke madhab Imam Asy-Syafi'i maupun kitab fikih yang mengacu kepada madhab Hambali, madhab Syafi'i, ataupun madhab Hanafi dan madhab Maliki, semuanya mesti yang pertama kali dipelajari adalah kitab Thaharah. Jadi kitab-kitab fikih, baik itu ulama-ulama klasik, ulama-ulama zaman dahulu, maupun ulama-ulama zaman sekarang, ulama-ulama kontemporer, mereka semuanya mendahulukan yang namanya bab Thaharah. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata tidaklah seseorang dia bisa sholat dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali harus dimulai dengan Thaharah. Rasulullah SAW mengatakan la sholata biduni tahurin, tidak ada sholat kecuali harus dimulai dengan Thaharah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu belajar fikih di rumah, silahkan dibuka, ada kitab fikih dibuka. Mesti yang pertama kali menjadi pembahasan itu adalah kitab Thaharah, kitab bersuci. Karena seseorang ketika akan melakukan sebuah ibadah, maka didahului dengan yang namanya bersuci. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Thaharah, dimulai dari mengenal macam-macam air. Ya, insya Allah kita belajarnya runut, nanti belajarnya pelan-pelan agar bisa lebih fokus, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing. Macam-macam air, ibu-ibu. Jadi untuk bersuci ini ada dua macam. Yang pertama, bersuci dengan air, atau bahasa Arabnya dengan ma. Yang kedua, bersuci dengan selain air, ya, baik itu dengan turab, dengan debu, ataupun dengan batu, ataupun dengan tisu, itu semuanya adalah menggantikan air. Jadi bersuci ada dua, yaitu bersuci dengan air dan bersuci dengan selain air. Nah, bersuci dengan air, teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus dengan air yang suci dan mensucikan. Seperti apa air suci yang mensucikan? Misalnya air yang Allah turunkan dari langit, atau biasa kita kenal dengan air nopo, air hujan.
Jadi air hujan itu subhanallah ya, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan air hujan itu subhanallah bisa digunakan untuk kita bersuci. Jadi boleh enggak kita wudhu pakai air hujan? Boleh. Boleh enggak kita mandi pakai air hujan? Boleh. Karena memang air hujan adalah air suci yang mensucikan. Bisa juga ada yang disebut dengan air sungai. Air sungai yang mengalir itu juga sama disebut dengan air suci yang mensucikan. Ada juga air yang keluar dari mata air. Pernah nggak ibu-ibu lihat air yang keluar dari mata air? Pernah? Kira-kira kalau di Yogyakarta di mana itu ada? Dekat pegunungan nih. Kira-kira ada ya begitu ya, air mancar dari bawah ya. Masya Allah. Berarti air yang keluar dari dalam tanah atau air yang memancar, dan ini semuanya termasuk boleh untuk kita pakai bersuci. Masya Allah, malah biasanya kalau misalnya ada mata air ya, biasanya di situ ada pabrik untuk bikin air minum ya, karena memang seger itu airnya, Masya Allah. Dan ini bisa untuk bersuci. Ada juga air laut, ibu-ibu kan dekat dengan laut nih. Kalau misalnya ke laut, boleh dipakai untuk bersuci. Tidak harus mencari air yang tawar. Walaupun air laut kan rodok liket ya kan? Karena asin kan. Tapi boleh nggak air laut itu dipakai bersuci? Boleh, karena memang kata Rasulullah SAW, yang namanya air laut dan bangkai yang ada di laut itu halal. Jadi kalau ibu-ibu sedang pergi ke laut dan misalnya di situ tidak ada air tawar, maka air laut ini boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air juga, termasuk diantaranya adalah air danau. Ini juga termasuk air yang dapat mensucikan. Jadi kalau misalnya ada orang rumahnya dekat danau, itu boleh untuk jadikan air tersebut sebagai alat untuk bersuci. Termasuk diantaranya air salju. Ibu-ibu misalnya lagi ke Turki misalnya ya, atau lagi kemana ya, ada saljunya di mana ya, di Eropa ya? Di Irian Jaya ada ya? Oh iya, misalnya ke Irian Jaya, ibu pas lagi di Irian Jaya nemu salju. Nah, boleh nggak tuh untuk bersuci? Boleh, karena air salju adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci. Termasuk di dalamnya air embun. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu pagi-pagi tuh ada embun, itu juga bisa dipakai untuk bersuci. Dan ini semuanya masuk dalam bab air yang bisa mensucikan. Baik, setelah kita mengetahui tentang bab air yang dapat mensucikan ya, kemudian kita akan mengetahui bahwasanya air yang kedua yang tidak boleh digunakan untuk bersuci, yaitu air najis. Ya, kalau tadi air-air yang saya sebutkan itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang kedua ini adalah air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Apa itu air najis? Air najis adalah air yang zat air tersebut telah bercampur dengan najis serta baunya, warnanya, sifatnya sudah berubah. Sekali lagi ya Bu, disebut air najis apabila ada air, kemudian air tersebut tercampur dengan benda najis ya, dan air tersebut akhirnya berubah, baik itu bau ataupun warnanya. Baunya yang tadinya tidak ada bau, air yang asli kan nggak ada baunya, tiba-tiba kemasukan batang tikus misalnya ya, dan baunya nggak enak, bau bangkai, atau warnanya juga sudah berubah dari warna yang tadinya jernih kemudian menjadi warna kecoklat-coklatan. Pernah nggak nemu air yang seperti itu? Dan sifat-sifatnya juga berubah, maka air ini dikatakan sebagai air najis.
dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya Ibu-ibu. Alhamdulillah. Dan kita pastinya bersyukur ya, Masya Allah, di Indonesia yang tercinta ini kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan air. Saudara-saudara kita di Afrika terutama, mereka mau bersuci saja, mereka mau minum, pengen mendapatkan air jernih, mereka harus jalan berkilo-kilo karena di situ tidak ada air. Maka mestinya kita sebagai hamba Allah yang Allah hidupkan di negeri Indonesia yang penuh dengan air, hujan juga sering, mestinya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya masih ingat Bu, kalau di Timur Tengah sana itu yang namanya hujan itu bukan bisa diprediksi ya, bisa dihitung. 1 tahun itu mungkin 1 kali. Ya, saya ingat kawan saya yang tinggal di Indonesia dari Timur Tengah, pas datang hujan itu, kami waktu itu satu mobil ya, dia itu tangannya dikeluarkan seneng banget. Jadi saking nggak pernah ketemunya sama hujan, sesuatu yang langka ya. Jadi ketemu hujan tuh senangnya luar biasa. Itulah nikmat dunia. Nikmat dunia itu kalau kita sering ketemu, sering merasakan, maka itu sudah tidak lagi menjadi sebuah hal yang nikmat. Sama, kita sekarang di Indonesia, mayoritas di negara Indonesia, di tempat Indonesia nggak ada salju. Kita pengen kayak apa sih salju itu gitu kan? Orang-orang di Eropa di sana itu mereka sudah biasa salju, malah mereka pengen ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu mataharinya, sinar mataharinya cukup bagus. Begitulah keadaan dunia. Jadi subhanallah, mestinya kita harus bersyukur kepada Allah karena kita hidup di negara Indonesia yang air melimpah ruah. Baik, setelah kita belajar apa itu air dan bagaimana serta macam-macam air, sekarang kita akan belajar tentang air yang mana hukumnya adanya perbedaan pendapat. Ada air Bu yang dinamakan dengan air musta'mal. Nah, air musta'mal ini tadi saya belum sebutkan ya. Air musta'mal ini sebagian ulama menganggap bahwasanya air musta'mal ini adalah air yang boleh dipakai untuk bersuci, dan definisi air musta'mal itu adalah air bekas yang sudah dipakai untuk bersuci. Jadi misalnya nih, contohnya ya Bu, ini air minum ya. Misalnya ini air dari kamar mandi, misal saya pakai untuk berwudu, boleh nggak berwudu pakai air segelas ini? Boleh. Kemudian karena misalnya tidak ada air, saya tuang air ini, di bawahnya tuh saya pakai baskom, dan air tersebut tidak jatuh ke karpet, jatuh ke baskom. Nah, air di dalam baskom ini namanya air musta'mal. Bisa dipahami ya, air musta'mal itu apa? Air musta'mal itu air bekas yang telah dipakai untuk bersuci. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya air musta'mal ini termasuk air yang dapat mensucikan dengan syarat ya Bu, syarat ketentuannya berlaku. Dengan syarat bau, warna, dan rasanya tidak berubah. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya air musta'mal itu tidak boleh digunakan. Tapi pendapat yang terkuat adalah air musta'mal bisa digunakan untuk bersuci. Karena dulu istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka biasa menggunakan air bekas mandi. Ya, air bekas mandinya Rasulullah SAW itu digunakan kembali. Berarti air musta'mal bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Kemudian yang perlu kita belajar kembali bahwasanya apabila misalnya kita menemukan sebuah air di depan mata kita, kemudian kita ragu, air ini suci tidak? Suci tidak? Maka kalau kita ragu-ragu, kembali kepada kaidah asal, bahwasanya kaidah asal air itu adalah suci.
Jadi ibu-ibu kalau misalnya pas di sebuah tempat ada air nih di ember misalnya, ini air suci nggak ya? Pernah nggak begitu? Pernah ya? Ini air suci, najis, pusing gitu ya. Kembalikan lagi, selama bau, rasa, warnanya tidak berubah, maka yakinkanlah diri kita bahwasanya air tersebut hukumnya tetap suci. Ya, dan segala keraguan-keraguan itu datangnya dari setan. Contoh lagi ya Bu, misalnya ibu nih ragu misalnya dalam bab mohon maaf buang angin. Tadi tuh ya buang angin enggak sih ya sebenarnya? Saya tuh tadi dari rumah tuh sudah berwudu, tapi sampai masjid, tadi selama perjalanan ini saya kentut nggak ya gitu, ragu. Maka ambil keyakinan kembali ke kaidah asal, yaitu ibu asal mulanya ibu tadi bersuci. Jadi selagi ibu tidak mendapati ketika buang angin itu tidak mendapati bau ataupun suara, kan namanya buang angin itu ada dua kemungkinan ya Bu. Kalau nggak bau ya bersuara, kalau nggak bersuara ya bau. Kalau tidak mendapati itu, yakinkanlah diri kita bahwasanya kita tetap dalam kondisi suci. Karena ini banyak sekali kejadian yang mana memang kerjaannya syaitan menjadikan anak Bani Adam itu was-was. Namanya apa? Was-was. Dan ini adalah penyakit yang harus disembuhkan. Baik, kemudian kita akan belajar juga pada hari ini ibu-ibu dengan macam-macam najis. Ini juga penting karena kan tadi air ada yang suci ada yang najis. Nah, benda apa saja yang bisa menyebabkan air itu najis, maka kita akan belajar lebih dalam lagi. Begitu Bung ya. Kita akan belajar tentang najis dulu ya. Nanti ada najis itu najis yang sedikit, misalnya darah itu kan najis. Tapi kalau darah nyamuk itu najis apa enggak? Nah, itu najis yang dimaafkan. Ya, baik, kita akan belajar sedikit demi sedikit karena berhubungan dengan air najis. Macam-macam najis. Yang pertama, disebut dengan najis adalah kotoran dan kencing manusia. Sepakat para ulama mengatakan bahwasanya kotoran manusia dan air kencing manusia itu adalah najis. Sehingga air kencing manusia, sesuatu yang najis itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, sehingga air kencing manusia sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena pada dasarnya kotoran dan kencing manusia itu adalah najis. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa orang yang menggunakan air kencing manusia itu untuk dijadikan sebagai obat. Padahal air kencing manusia itu najis, kotorannya juga najis. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan bahwasanya ada cairan-cairan, ada air itu Bu yang disebut madi, yang disebut mani, dan disebut wadi. Apa sih perbedaannya antara madi, mani, wadi? Madi itu adalah cairan yang lembut dan lengket. Tolong ditulis baik-baik, besar-besar, karena ini banyak yang akhirnya bingung. Apa sih perbedaannya? Air madi itu air yang lengket sifatnya, tapi dia lebih lembut dan keluar ketika syahwat memuncak. Ya, ini disebut madi. Nah, dan madi ini terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Karena selama ini kan ada yang mengatakan bahwasanya madi itu hanya untuk laki-laki. Tapi ternyata madi ini keluar baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perempuan kalau melihat sesuatu yang akhirnya mohon maaf sekali syahwatnya melonjak, maka dia akan keluar air yang dinamakan dengan air madi. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci kemaluan kita apabila keluar yang namanya air madi. Masya Allah ya teman-teman, alhamdulillah kita semuanya perempuan.
Jadi dalam pembahasan fikih ini tidak perlu yang namanya malu. Dan mohon maaf sekali kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, karena memang harus saya jelaskan. Baik, kemudian air wadi. Ini dulu dipahami dulu, wadi itu adalah cairan, sama-sama cairan. Madi kan tadi cairan. Cairan berwarna putih dan kental. Kalau tadi madi apa Bu? Lengket. Kalau ini kental, ya, kental, warnanya putih, yang keluar setelah buang air kecil. Yang keluar setelah buang air kecil, dan para ulama menghukumi wadi ini dengan najis. Ibu-ibu yang punya anak laki-laki terutama ini harus diajarkan. Nah, biasanya yang sering kejadian wadi ini biasanya loh ya. Ini biasanya kaum laki-laki. Ya, kaum laki-laki. Ada nggak kaum perempuan? Ada, tapi tidak sebanyak kaum laki-laki. Nah, kalau laki-lakinya, anak laki-lakinya sudah balik, nah kalau kamu habis pipis, habis buang air kecil, terus ada yang keluar lagi, itu namanya wadina, itu najis, harus dibersihkan. Ya, jangan sampai kamu biarkan aja, karena kalau kamu biarkan saja, artinya kamu bawa najis. Dan apabila kamu nanti sholat dengan wadi yang ada, maka sholatnya tidak sah, karena kamu sholat membawa najis. Yang ketiga, mani. Yang ketiga mani. Mani adalah air, sama air yang keluar biasanya setelah suami istri melakukan hubungan. Dan yang najis itu, yang dianggap najis itu adalah madi dan wadi. Sampun? Sampun. Baik. Kemudian setelah kita membahas apa itu wadi, apa itu mani, apa itu madi, kemudian yang perlu kita ketahui adalah darah haid. Terutama kita nih para perempuan. Darah haid itu sifatnya adalah najis. Jadi kalau ada air, ibu ada air, airnya tercampur darah haid. Biasanya kan kalau air yang tercampur darah haid itu dari baunya saja sudah berubah, ya kan? Baunya lebih busuk, warnanya juga berubah. Kemudian alhamdulillah kita kan nggak pernah nyoba ya, pastinya rasanya berubah. Maka air yang tercampur darah haid itu termasuk air najis, karena darah haid adalah darah najis. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, dan itu normal, fitrah, jadi nggak perlu ada ketakutan. Baik, kemudian yang disebut dengan benda-benda najis adalah kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ibu-ibu, jadi semua kan kita punya hewan tuh, ya, kotorannya itu disebut najis atau tidak bisa dilihat dari dagingnya boleh dimakan atau tidak. Kalau dagingnya boleh dimakan, halal untuk dimakan, maka sejatinya kotorannya tidak najis. Contoh misalnya apa Bu? Ayam, kan ada tuh kotoran ayam. Itu tuh sebenarnya tidak najis. Kenapa? Karena hewan yang kotorannya najis adalah hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya. Ayam boleh dimakan dagingnya. Hewan apa yang dagingnya tidak boleh dimakan dan kotorannya pasti najis, misalnya Bu? Kucing. Hanya hati-hati ya ibu-ibu. Di sini banyak ya penggemar-penggemar kucing. Nah, kalau yang punya kucing perhatikan kotorannya, karena kotorannya itu najis. Kita tahu yang namanya kucing itu dagingnya tidak boleh untuk dimakan. Subhanallah ya, saya tuh punya kenalan ibu-ibu di rumahnya itu punya kucing 40. Betul, 40 kucing di rumahnya. Sampai saya sering mengatakan, Masya Allah, dengan Ki sudah harusnya disebutnya Ummu Hurairah, ya, karena penyuka kucing. Tapi hati-hati dengan kotorannya, ya. Kalau kita sedang membersihkan kotoran kucing, karena kotorannya adalah najis. Baik, kemudian benda najis yang selanjutnya adalah air liur anjing. Ibu-ibu perlu ditulis ulang. Yang najis itu air liurnya, air liur anjing itu najis. Jadi kalau misalnya kita dijilat oleh anjing dan air liurnya menetes,
maka air liurnya anjing itu adalah najis dan bisa dibersihkan. Dan caranya seperti apa? Kata Rasulullah SAW, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagal qalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab." Kalau misalnya kita punya wadah tempat, terus tempat kita itu dijilat-jilat anjing, maka wadah atau sesuatu yang kena jilatan anjing itu dibersihkan 7 kali. Salah satunya harus dicampur dengan debu atau tanah. Dan subhanallah, ini telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW beratus-ratus tahun sebelum ada sebuah penelitian di zaman sekarang yang baru ditemukan bahwasannya sesuatu yang ada di dalam liur anjing itu ada bakteri-bakteri dan tidak bisa bakteri itu hilang kecuali harus dicampur dengan tanah. Subhanallah. Maka kita semakin yakin bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sebuah kebenaran. Dan subhanallah teman-teman, ada banyak orang-orang yang setelah mengetahui penelitian ternyata kok sama persis dengan apa yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, akhirnya banyak yang masuk Islam. Ya Masya Allah. Dan inilah bukti bahwasanya Islam itu agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ada lagi yang najis. Apa itu benda najis yang selanjutnya adalah daging babi. Jadi daging babi ini ibu-ibu nanti saya nggak cukup menjelaskan di sini, tulis saja surah Al-An'am. Nanti ibu-ibu kalau mau belajar keharaman daging babi dan najisnya daging babi itu surah Al-An'am ayat 145. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan audama mashufan aw lahma khinzir fa innahu rijs. Kata Allah Subhanahu wa taala lahma khinzir. Lahma khinzir ini daging babi. Daging babi itu adalah rijsun, adalah najis. Tidak boleh untuk dimakan. Sesuatu yang najis tidak boleh untuk dikonsumsi. Dan ternyata penelitian membuktikan bahwasannya di dalam babi itu terdapat banyak sekali cacing-cacing pita yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia menjadikan rusaknya sebagian organ-organ tubuh manusia. Allahu Akbar. Maka ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah untuk kebaikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang selanjutnya termasuk di antara benda najis adalah bangkai. Jadi semua hewan yang dia mati ya tidak disembelih dengan nama Allah, maka ini disebut bangkai. Ada bangkai yang dihalalkan di dalam Islam, yaitu bangkai hewan-hewan laut. Bangkai hewan laut, kemudian termasuk diantaranya ikan-ikanan, itu semua juga termasuk dari sesuatu yang diperbolehkan. Baik, kemudian bangkai belalang. Nah, ini juga bangkai belalang. Keduanya juga suci, bukan termasuk dari najis. Jadi belalang itu walang ya, kalau bahasa Jawanya walang ya. Walang kalau mati itu bisa digoreng. Baik, kemudian di sini ada bekas minum binatang buas yang dagingnya tidak dimakan. Nah, ini juga bekas minumnya hewan-hewan buas yang dagingnya tidak bisa dimakan, itu juga termasuk najis. Tidak termasuk dengan kucing. Kata Rasulullah SAW karena ada pengecualian dalam kucing. Kucing itu kan hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya. Tapi tempat air minum bekas kucing atau air yang bekas dijilat oleh kucing itu tetap airnya suci. Karena kata Rasulullah SAW, innaha laysat binajas, innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Termasuk air liurnya itu tidak najis. Ia adalah hewan yang hidup di tengah kalian. Jadi bagi siapapun yang punya kucing, kalau misalnya dia menjilati, kan kadang kucing begitu kan,
jilat apa gitu ya, itu tidak menjadikan wadahnya menjadi najis. Baik. Kemudian ibu-ibu, setelah kita tahu macam-macam najis, maka kita akan mengetahui bagaimana bersuci dari najis. Nah, ini penting banget ya. Nah, untuk kita kaum wanita, apabila pakaian kita yang kita kenakan ini misalnya terkena darah haid. Pernah kan kita mengalami atau mungkin melihat ada saudari kita yang pas haid itu nembus, kan? Nah, pakaiannya kan terkena darah haid. Itu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya, najisnya dihilangkan, dicuci sampai maksimal. Jadi dicuci benar-benar gitu ya. Nanti kalaupun misalnya ada sedikit warna yang tidak hilang, sudah benar-benar nih maksimal, nyuci pakai sabun, tapi ternyata kok nggak hilang misalnya, maka ini adalah sesuatu yang dimaafkan. Kalau misalnya hilang, alhamdulillah. Ya, jadi cara mensucikannya pakaian dari benda najis, misalnya terkena darah haid, adalah dengan mencucinya sampai najis itu hilang. Dan bekasnya, misalnya ada bekas-bekas yang memang tidak hilang, maka itu tidak apa-apa. Jadi pakaiannya jangan dibuang ya ibu, dipakai lagi boleh. Yang penting kita sudah maksimal untuk membersihkannya. Baik, kemudian mensucikan pakaian dari air kencing bayi yang masih menyusui, ya terutama laki-laki. Nah, bagaimana cara mensucikan pakaian kita kalau diongkolin sama anak bayi, bayinya laki-laki masih dalam keadaan menyusu, belum ada makanan yang masuk? Maka kata Rasulullah SAW, cara mensucikannya adalah percikan air. Beda dengan bayi jariyah. Bayi jariyah itu adalah bayi perempuan. Kalau bayi perempuan itu, mohon maaf ya, dan kita harus akui, air kencingnya perempuan itu lebih bau, lebih pesing daripada air kencingnya laki-laki. Maka kalau bayinya perempuan, cara mensucikannya adalah dengan dibersihkan, ya, dengan dicuci. Kalau tadi bayi laki-laki dipercikan. Kemudian bagaimana mensucikan misalnya ujung bawah pakaian. Nah, itu cara membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Misalnya ujungnya nih ibu, ujungnya adalah dengan terkena tanah. Jadi dengan terkena tanah itu sebenarnya sudah bisa mensucikan. Nah, terkadang kita itu bingung ya, itu Mbak El ya pakai gamis kok sampai nyenser-nyenser ke pintu ya, nanti terkena najis gitu ya. Nah, cara mensucikannya adalah dengan tanah. Ketika dia berjalan itu kan dengan tanah ya, dengan debu yang nempel, dan itu sudah bisa mensucikan. Sebenarnya nggak pakai sampai nyenser-nyenser juga nggak apa-apa Bu. Kalaupun misalnya kita melihat ada perempuan-perempuan yang pakai gamis sampai nyenser-nyenser, biasanya kita lihat ketika ibu-ibu umroh kan, atau ketika ibu-ibu haji di sana, orang-orang di sana pada pakai abaya tuh, yang kakinya sudah nggak kelihatan, kan biasanya bajunya sampai ke bawah-bawah. Nah, itu sebenarnya bajunya, cara mensucikan ujung bajunya itu dengan debu yang dia jalan, debunya ada, maka itu sudah suci. Ya, baik. Kemudian mensucikan kotoran di bagian atas sandal atau sepatu. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika ada seseorang di sandalnya itu ada kotoran, maka cara membersihkannya adalah dengan menggosokkan ke tanah. Zaman dulu kala Bu, kan Masjid Nabawi pun zaman dulu nggak ada keramik, boro-boro karpet, masih tanah, itu kan bisa terbayang nggak Bu? Dulu masjidnya Rasulullah SAW itu tidak seperti sekarang. Ibu-ibu masuk Masjid Nabawi, adem gitu ya, karpetnya sampai mumbul-mumbul, sampai empuk gitu. Ya Allah, saya doakan di sore hari yang mulia ini semoga ibu-ibu yang hadir di sini, yang sudah pernah berkunjung ke Masjid Nabawi ataupun yang belum pernah berkunjung ke Masjid Nabawi, semoga Allah panggil kembali ke sini. Semoga Allah mudahkan jalannya untuk bisa berkunjung ke Masjid Nabawi dan sholat di sana. Karena di sana ada fadilah keutamaan ketika kita sholat di Masjid Nabawi. Amin. Nah, zaman dulu kala tuh Bu, Masjid Nabawi itu belum ada karpetnya, belum ada yang namanya keramik, granit, belum ada, masih tanah. Jadi zaman dulu para sahabat itu kalau sholat dengan sandal. Nah, cara membersihkan sandalnya, kalau memang di sandalnya itu ada najis, maka digosokkan ke tanah. Itu cukup untuk membersihkan najis yang menempel di sandal. Kemudian sekarang bagaimana kalau sudah masjidnya karpetan begini? Boleh nggak ujuk-ujuk ada orang pakai sandal gitu ya? Sholat di sini pakai sandal ya?
tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu akan membuat keributan di masjid. Misalnya dia berdalil, saya melihat zaman dulu tuh pakai sandal, tapi sandalnya dibawa dari luar, akhirnya karpetnya jadi kotor semua. Itu kan jadi ribut nanti ya Bu ya. Nah itu zaman dulu memang ada yang pakai sandal. Ibu-ibu kalau misalnya mau pakai sandal di rumah boleh nggak sandalnya itu sandal yang biasa dipakai di rumah? Saya mau sholat pakai sandal, boleh? Ya boleh, sah sholatnya, sah sholatnya. Karena memang ada dalilnya, ada buktinya yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian mensucikan tadi sudah ya, bejana yang dijilat oleh anjing tadi sudah saya jelaskan ya, salah satunya harus dicampur dengan debu. Kemudian mensucikan kulit hewan yang sudah mati. Nah, kan kulit hewan yang sudah mati itu cara mensucikannya diantara kulitnya agar bisa digunakan kembali di caranya dengan disamak. Ada memang spesial orang-orang yang menyamak kulit Bu. Kan biasanya kita kalau habis kurban itu kalau kulitnya mau digunakan kan biasanya disamak dulu ya, dan itu nanti bisa digunakan. Baik, kemudian mensucikan tanah yang terkena air kencing dan sejenisnya. Zaman dahulu kala ada seorang badui, badui itu orang pedalaman gitu Bu ya. Tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi karena nggak tahu ilmunya. Lah wong pedalaman gitu ya, kan nggak tahu ilmunya. Tiba-tiba datang pipis kencing di Masjid Nabawi. Para sahabat shock. Para sahabat ketika lihat, dia kencing di masjid itu rasanya kan gemes ya Bu. Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya kalau mendengar kisah itu semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu luar biasa akhlaknya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, jangan kau larang, biarkan dia tuntaskan dulu kencingnya, tuntaskan dulu. Kan tadinya para sahabat pas waktu orang Badui itu pas tahu itu pipis di Masjid Nabawi, pas tengah-tengah tuh para sahabat sudah mau mengusirnya. Jangan di situ. Tapi ketika Rasulullah SAW tahu itu adalah orang Badui, yang pastinya Rasulullah tahu kenapa dia orang Badui, karena Rasulullah tuh kenal satu-satu sahabat ini tuh seperti ini, perangainya seperti ini, bukannya orang ini kok tiba-tiba orang baru gitu ya. Rasulullah mengatakan jangan cegah dia untuk pipis, untuk kencing, biarkan tuntaskan dulu. Nanti setelah tuntas maka ambil air seember diguyur gitu ya. Subhanallah, sampai orang Badui Bu yang dari pedalaman itu cinta, baru lihat siapa dia gitu ya, baik banget ya. Akhirnya kata orang Badui ya, setelah tahu itu Nabi kita Muhammad SAW, maka orang Badui itu mengatakan, ya Allah sayangilah Muhammad dan jangan sayangi orang selain Nabi Muhammad. Karena saking terpesonanya dengan kebaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad ini sosok orang Nabi yang mana memiliki akhlak yang mulia, baik kepada orang yang sudah dikenal ataupun orang yang belum dikenal, baik kepada para sahabat ataupun kepada musuh sekalipun, tetap Rasulullah itu berbuat baik. Tapi kalau misalnya agamanya Allah itu diganggu, baru Rasulullah SAW akan berperang ya. Jadi peperangan yang terjadi di dalam umat-umat Nabi Muhammad itu karena ada faktor gangguan ya. Baik, kemudian mensucikan satu lagi ya Bu, mensucikan sumur atau minyak samin yang terkena najis. Nah ini nih penting banget nih. Pernah nggak ibu-ibu punya sumur kejatuhan najis, kejatuhan tikus misalnya? Pernah nggak? Nggak pernah Bu. Alhamdulillah. Misal ada sumur, misalnya kejatuhan bangkai. Coba cek ya, air yang keluar dari sumur itu bau, rasa atau warnanya berubah nggak? Kalau bau, rasa dan warnanya berubah, berarti sumurnya harus dikuras. Ya, cara membersihkannya seperti itu. Jadi dikuras airnya, baru kemudian nanti keluar lagi air yang baru. Baik, terakhir, seorang ibu yang dia menyusui anaknya dan pakaiannya terkena air susu misalnya, maka kata Rasulullah SAW, dia tidak wajib untuk cepat-cepat membersihkan pakaian tersebut, karena sejatinya air susu ibu itu adalah sesuatu yang tidak najis. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajar bersuci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pertolongannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan untuk bisa semua datang ke majelis ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketidaksempurnaan pastinya milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.